Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hastami Retriasi, peserta Latsar 2021 PPS DMD Yogyakarta, angkatan 46 dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pejabat publik yang ada di Banjarnegara. Beliau adalah Bapak Ishak Daniel Alois, SSTP MSI, yang saat ini menjabat sebagai Camat Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian beliau pernah berkantor di beberapa OPD di Banjarnegara. Mungkin di mana saja, Pak, bisa disebutkan? Ya, terima kasih Bu Dr. Hastami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eh, saya CPNS-nya di BKD, kemudian promosi pertama di Kasih Terantib Satpol PP, kemudian tahun 2008 saya dipindah ke Baperlibang sebagai Kasubag PEP di Baperlibang, kemudian dipindah kembali di Dispermas, mohon maaf, dulu masih namanya Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sekarang berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Terus tahun 2014 saya ditugaskan oleh pemerintah daerah mengikuti tugas belajar program STAR BPKP selesai tahun 2016. 2016 saya masuk ke inspektorat sebagai auditor di inspektorat selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian oleh Bapak Bupati saya dipercaya dikembalikan lagi ke struktural sebagai Kepala Bidang Koperasi dan UKM, dan kemarin tanggal 4 Juni tahun 2021 saya dilantik sebagai Camat Sigaluh. Seperti itu Bu Hastami. Ya, wah, pengalamannya banyak sekali ya, Pak ya. Ya, lalu obrolan kita tentang ASN beraneka ini tentunya akan menjadi lebih menarik ya, Pak. Baiklah, Ya, kita ya, obrolan kita dengan membahas apa itu aneka. Aneka yang pertama adalah akuntabilitas, kemudian nasionalisme, kemudian komitmen mutu dan etika publik serta anti korupsi. ya. Kemudian Pak, yang pertama yang mau saya tanyakan adalah menurut Bapak apa arti akuntabilitas itu? Kemudian bagaimana Hmm. penerapan akuntabilitas di lingkungan kerja Bapak? Ya, terima kasih Bu Hastami. Akuntabilitas ini mudah diucapkan tapi dalam prakteknya ini sesuatu yang sebenarnya sudah kita sebagai pejabat publik itu di dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan terutama kita harus sering mendengar kata akuntabel. Akuntabel ini artinya ya kita harus dapat mempertanggungjawabkan output dari suatu kegiatan yang hampir semuanya baik gaji kita ataupun program yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara keuangan artinya karena kita menggunakan uang negara, tapi yang paling penting adalah apakah uang yang sudah dipergunakan itu ada output, dan yang paling penting adalah benefit atau impact dari pertanggungjawaban uang yang sudah kita pakai. Itu seperti itu yang makna akutabel. Dan kalau kita di pemerintah daerah ya setiap hari ya kita paling sederhana ya setiap kita menggunakan beberapa rupiah uang negara, seberapa fasilitas yang digunakan oleh kita ya harus mampu kita pertanggungjawabkan, karena kami di Kecamatan Sigaluh mewakili teman-teman ya kita harus dapat mempertanggungjawabkan itu baik kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, dan yang paling penting ya sebenarnya karena kita ini menggunakan suatu amanah ya, berarti ya akuntabel kepada yang memberikan hidup kita, jadi kita harus betul-betul amanah. Intinya gitu Mbak akuntabel. Tentunya berat ya Pak ya untuk penerapan di lapangannya ya. Lalu Iya, iya. adakah hambatan Pak dari penerapan akuntabilitas ini? Ya. Eh, semua
di dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan negara pastinya sudah diatur yang namanya regulasi. Tetapi dalam implementasinya, kadang yang sudah kita rencanakan belum tentu dapat kita laksanakan sesuai dengan yang kita rencanakan, karena kadang muncul yang tidak diduga dalam suatu perjalanan anggaran. Kalau yang sering kita dengar namanya VUCA, begitu kan? Di pelajaran Mbak Hestami mungkin juga sudah diajarkan. Nah, ini yang kita harus bisa menyesuaikan dari sisi pertanggungjawaban, kita tidak dipersalahkan, tapi dari sisi pelaksanaan kegiatan itu juga dapat dilaksanakan. Ini sebenarnya kendala yang hampir dihadapi oleh semua teman-teman ASN, adanya faktor yang tidak bisa kita duga sebelumnya. Intinya itu. Iya, iya. Lalu untuk resikonya, Pak, resiko yang dihadapi dari penerapan akuntabilitas yang cukup berat ini, adakah Ya, resikonya, Pak? ya pasti ada. Karena kan kita dituntut, karena tadi saya sampaikan di depan, kita kan harus mempertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawaban kepada yang memberikan dana, dalam hal ini adalah pemerintah daerah, dan kami juga harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena itu sebenarnya hak mereka untuk menerima pelayanan. Dah risikonya nanti manakala kita diminta pertanggungjawaban, sederhananya kalau nanti kita dilakukan audit oleh teman auditor internal kita, inspektorat, apakah itu sudah tepat mutu, apakah itu sudah tepat jumlah, seperti itu. Nah, ini resikonya yang paling kecil ya paling kalau apabila tidak sesuai memenuhi kriteria administrasi, paling ada melengkapi administrasi. Kalau kemudian nanti dalam prakteknya masih ada hal-hal yang mungkin disarankan dalam pemeriksaan itu lebih bayar, ya kita harus mengembalikan. Itu resikonya. Lalu kita lanjut ke nilai dasar yang kedua ya Pak ya, tentang Ya, nasionalisme. Kalau untuk penerapan nasionalisme di lingkungan kerja Bapak itu seperti apa Pak? ya. Makasih Mbak. Nasionalisme ini sebenarnya penerapan nilai-nilai dasar kejuangan. Jadi kita kalau melihat nasionalisme, kalau kita bandingkan seperti tahun dulu perjuangan, itu berbeda. Nasionalisme ini bagaimana kita mengisi pada saat kemerdekaan ini, di mana kita sebagai ASN, kita diberikan kewenangan, diberikan tugas untuk memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dan tentunya sesuai dengan tugas dan pokok kami di kecamatan sebagai pelaksana fungsi kebijakan, koordinator fungsi kebijakan, kemudian fasilitasi fungsi kebijakan. Itu tugas kami. Jadi nasionalisme yang ditanamkan kepada teman-teman kami di kecamatan, ya kita harus menyiapkan diri kita sendiri. Kita menyiapkan dulu apakah kita sudah siap untuk memberikan pelayanan, siap dari sisi fisik, berarti kita harus sehat, siap dari sisi intelektual, berarti kita harus benar-benar paham terhadap apa yang nantinya kita sampaikan kepada yang akan kita layani. Seperti itu. Itu saya memaknai nasionalisme di era sekarang seperti itu. Iya, iya, iya. Lalu untuk tantangan atau hambatan dari penerapan sikap nasionalisme ini seperti apa, Pak? Ya, saya melihat gini, kita lihat untuk internal kami ya, bahwa pasti setiap kebijakan, pertama, umpamanya kita bicara SDM, tidak semua SDM memiliki kapasitas dan kapabilitas menangkap semua informasi, memaknai informasi, menerjemahkan informasi, kemudian dapat dilaksanakan oleh teman-teman kami di level pejabat maupun di level staf. Tetapi kami percaya bahwa yang harus kita garis bawahi di sini bahwa mereka hadir ke kantor, datang ke kantor, punya niat ikhlas untuk melaksanakan tugas. Nah, ini menjadi tanggung jawab kami sebagai camat,
bagaimana mereka ini diberikan arahan, bagaimana mereka diberikan petunjuk, dan setelah itu mereka mampu mengembangkan petunjuk dan arahan itu di dalam memberikan pelayanan. Ini tantangannya. Tantangannya ini kan pertama SDM, kemudian yang berikutnya sumber daya yang ada di kami, kemudian saya klasik lah kita bicara keterbatasan anggaran, tapi memang faktanya seperti itu. Kemudian Pak, kita beralih ke nilai dasar yang ketiga ya, yaitu publik. Di etika publik ini adalah salah satu perilaku atau keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, untuk penerapan di kantor Bapak sendiri bagaimana Pak? Apakah sudah berjalan dengan baik? Ya, secara umum sudah berjalan dan pastinya kami selalu melakukan perbaikan-perbaikan untuk berkomitmen, karena yang ingin kami tekankan dulu kepada teman-teman sebelum beretika, mereka harus punya etika pribadi dulu. Jadi sebelum mereka beretika secara publik, etika pribadinya yang harus mereka terapkan untuk diri mereka sendiri. Jangan sampai nanti malah jargoni saja mereka bisa menyampaikan, tapi mereka tidak bisa melakukan. Nah, ini yang harus kita terapkan kepada mereka, bagaimana mereka berbudaya, bagaimana mereka bersikap disiplin, menepati waktu kerja, kemudian pada saat jam kerja mereka memanfaatkan jam kerja secara produktif, seperti itu. Nah, setelah itu baru mereka dapat memberikan pelayanan secara optimal. Jadi pelan-pelan Mbak, kita memberikan edukasi dan tentunya arahan kepada teman-teman di kecamatan agar di dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka itu kembali kepada prinsip pelayanan, yaitu mereka harus memiliki etika publik dalam memberikan pelayanan. Gitu ya. Iya. Jadi intinya kita sebagai pribadi harus bisa mencontohkan yang baik ya Pak ya kepada. Ya iya, kita kan casingnya kan di kita, orang kan melihat kita, karena kita ini kan representasi pemerintah daerah. Nah, kalau kita secara performa saja orang melihat kita tidak meyakinkan loh. Orang itu sudah ragu terhadap kita. Ibaratnya zaman siki marketing kan mesti orang-orangnya yang ada di depan itu pasti cantik, pasti ganteng, ngomongnya bagus, ngomongnya baik. Nah, kita sebagai birokrat pelayan masyarakat, ya intinya itu setelah itu masyarakat ada secara psikologis mereka sudah percaya dulu. Setelah itu ditambah dengan kemampuan kita memfasilitasi, Bu Dokter di dalam memberikan pelayanannya baik, rekomendasinya baik, kemudian di dalam pelayanannya juga baik. Nah, itu ada menjadi nilai yang lebih dari di situ. Nah, itu sebenarnya yang ingin kita tularkan kepada kawan-kawan kami di Kecamatan Sigalu, sehingga nantinya di dalam memberikan pelayanan, karena di sini sifatnya tadi bisa pelayanan secara langsung tidak langsung, mereka itu akan tanya saja, konsultasi, bisa telepon wae cukup, mereka sudah percaya. Seperti itu ya Mbak. Iya Pak. Kita lanjut ke nilai dasar yang keempat ya Pak ya, tentang komitmen mutu. Untuk contoh penerapan komitmen mutu di kantor Bapak bagaimana Pak? Apakah sudah dengan baik? Komitmen mutu ini adalah berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai standar mutu yang sudah kita tetapkan. Contohnya kita sudah membuat SOP pelayanan izin IUMK maksimal dikeluarkan setelah mereka izin dimajukan 30 menit harus sudah dikeluarkan. Harus sudah keluar izinnya. Kecuali ada gagal sistem, itu beda lagi. Dan kita sudah membuat maintenance di dalam SOP, meminimalir risiko. Apabila kemudian dalam 30 menit itu tidak bisa diterbitkan karena hal-hal non teknis, maka nanti rekomendasinya seperti itu. Intinya komitmen itu kita harus bertanggung jawab terhadap kebijakan ataupun pelayanan yang kita keluarkan sudah sesuai standar atau belum. Nah, kalau belum sesuai standar, lebih dari waktunya, kemudian pelayanannya kurang memuaskan, itu yang kita evaluasi terus.
Itu komitmen mutu. Berarti standar pelayanan minimal yang mesti kita berikan kepada yang akan kita layani. Seperti itu. Iya, iya, iya. Itu. Itu, tentunya ada hambatan atau tantangan dari Ya. penerapan ini itu bagaimana, Pak? Ini di kecamatan ini kan pertama jumlah SDM kami terbatas. Petugas front office kami hanya 2 orang. Nah, pada saat yang bersamaan ini contoh saja kemudian banyak pekerjaan yang harus kami bagi dan kami distribusi pada hari tersebut. Otomatis seluruh sumber daya yang ada di kami itu kami manfaatkan. Nah, ini memang menjadi tantangan, peluang sekaligus hambatan begitu. Di satu sisi tantangannya bahwa semua staf harus segera melaksanakan, contoh saja hari ini kami itu ada distribusi pembagian BLT untuk PPKM darurat di 7 desa. Nah, kalau kemudian setiap desa kita turunkan teman-teman dari kecamatan untuk melakukan pengawasan dari sisi apakah dia tepat mutu, apakah dia tepat jumlah. Setiap desa saja 2 orang, itu sudah 14 orang ada di desa. Padahal kami hanya ber-17. Nah, otomatis di sini mutu pelayanan kami yang di kantor ini menjadi terganggu. Nah, disinilah kami harus mengatur strategi bagaimana seluruh pelayanan, seluruh kegiatan pada hari itu, baik di kantor yang bersifatnya pelayan secara langsung, yang melalui pelayanan menggunakan media sosial, maupun pelayanan EKTP secara elektronik, ataupun pelayanan-pelayanan di tingkat desa yang harus segera kita fasilitasi, seluruhnya dapat berjalan. Nah, otomatis di situ mutunya akan kita turunkan, mau tidak mau. Waktunya menjadi agak sedikit lama, karena kita dalam waktu yang bersamaan semuanya harus jalan. Nah, ini memang yang menjadi PR, tetapi itu tidak selamanya kan begitu. Karena yang saya bilang di awal tadi, VUCA, sesuatu yang tidak kita duga, kemudian muncul, kita harus membuat suatu terobosan kebijakan agar seluruh program yang pada hari itu sedang ada di Kecamatan Segaluh dapat seluruhnya berjalan. Gitu. Jadi di situ tantangannya seperti itu. Tapi secara umum sih kalau kondisi normal ya untuk standar pelayanan minimal kami ya tidak ada masalah. Seperti itu. Berarti risiko yang dihadapi bisa menurunkan mutu dari pelayanan itu sendiri ya Pak ya? Karena ya betul, mutu pelayanan dari sisi waktu. Kemudian kan output kita itu punya di standar pelayanan minimal itu kita ada namanya survei kepuasan masyarakat. Otomatis masyarakat yang diberikan kewenangan untuk memberikan penilaian atas indeks kepuasannya itu tentu akan menurun. Nah, ini juga menjadi catatan buat kami secara pribadi karena kami tidak ingin malah di dalam kepemimpinan kami indeks survei kepuasan masyarakatnya menjadi turun. Nah, disitulah kita harus memiliki benar-benar berstrategi bagaimana masyarakat yang memiliki kewenangan memberikan polling di indeks survei kepuasan ini bukan kami mengintervensi, kami malah ingin mengetahui apakah di mana kekurangan pelayanan kami sehingga sebagai bahan kami melakukan evaluasi internal sektor-sektor mana yang masih kurang, kemudian mungkin apakah itu dari senyum salam sapa yang kurang, ataukah dari pelayanan itu sendiri, apakah dari sisi waktu pelayanan, ataukah dari yang lain, itu nanti akan muncul semuanya di situ kepuasan ini. Jadi ini merupakan tantangan dan sekaligus saya selalu beranggapan bahwa setiap masalah itu pasti akan ada solusinya kalau kita kemudian mau mengevaluasi setiap progresnya. Itu yang dengan tujuan untuk peningkatan kinerja pelayanan kami di kecamatan. Itu Bu Astami. Iya, iya. Wah, jelas sekali ya Pak ya. Lalu untuk yang Ya.
nilai dasar yang terakhir nih Pak, anti korupsi. Iya, Ini sepertinya iya. paling sulit ya Pak. Itu bagaimana Pak di di kantor Aduh, Bapak? ini yang sering kita nggak sadar itu adalah korupsi waktu. Kalau dari sisi korupsi secara keuangan, saya yakin pemerintah daerah, kemudian di sisi manajemen pemerintah daerah sudah menyiapkan berbagai macam lapis ataupun strategi untuk meminimalisir yang namanya penyimpangan penggunaan uang negara. Dan itu sudah apa namanya jelas sekali sanksinya, kemudian bagaimana mekanismenya. Nah, yang agak sulit di sini nanti terkait dengan korupsi secara waktu. Nah, karena secara fisik kita ada, masuknya tepat, pulangnya juga sesuai, tetapi kita tidak berkontribusi. Ini yang apa namanya justru menurut kami menjadi apa ya PR yang luar biasa. Ini nanti akan dikaitkan lagi dengan akuntabilitas, nasionalisme, etika dan komitmen. Jadi benar Aneka ini akhirnya A-nya adalah anti korupsi. Jadi itu melupakan akumulasi dari nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika dan komitmen. Kalau yang akuntabilitas, nasionalis, etika, dan komitmen ini dilaksanakan, otomatis yang nomor 5 ini anti korupsi, itu akan tereliminasi dengan sendirinya. Nah, dan yang paling penting adalah bagaimana dari kelima-limanya ini dibungkus adalah nilai-nilai Pancasila. Karena yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dengan dilandasi nilai keimanan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita, otomatis semua hal yang ada di dalam Aneka ini pasti semua teman-teman akan bisa mengimplementasikan. Jadi tidak memisahkan antara kehidupan beragama dengan kehidupan ekonomi ataupun sosial, tetapi kehidupan beragama ini menjadi landasan untuk melaksanakan tugas-tugas kita di instansi kita, dan pasti apa namanya anti korupsi ini bisa diminimalisir. Cuma kembali lagi bahwa kita tidak bisa mengukur ketakwaan, kita tidak bisa menimbang seberapa besar ketakwaan seseorang begitu. Nah, disitulah tugas kami sebagai pimpinan yang ada di kecamatan ini bersama teman-teman tentunya agar mas kaitannya dengan korupsi secara waktu, korupsi gratifikasi menerima sesuatu dari orang lain, karena gratifikasi ini tidak ada secara jangka pendek, tidak ada yang dirugikan. Tetapi di sini sebenarnya kenapa pengalaman kami di inspektorat itu gratifikasi betul-betul ingin diminimalisir, karena gratifikasi itu membuat seseorang menjadi, yang dibuat pertama adalah tidak enak. Bahasa Jawanya kita rikuh seperti itu. Nah, kalau sudah sampai seperti itu berarti disitulah nilai keinginan si pemberi gratifikasi itu sudah menang atau diterima. Nah, ini yang kita juga harus bisa membedakan. Memang agak susah di kecamatan begitu. Artinya apakah ini gratifikasi, apakah ini bukan gratifikasi, karena juga ada budaya di situ. Ada budaya, kalau di kita adalah budaya orang Jawa, kita melakukan fasilitasi pembinaan, sederhana saja kita disuruh makan, masa kita tidak ditolak, kita menolak begitu. Dulu saya di inspektorat itu meriksa nggak kita sudah sepakat nggak boleh makan, tapi lapar juga karena kita bukan malaikat gitu. Bingung juga meriksa di desa, nggak ada warung, masak bawa rames sendiri, bungkus sendiri, ya. Ya sebelumnya saya di dinas pemberdayaan ya bebas aja makan aja gitu. Tapi di inspektorat sebaliknya nggak boleh makan. Ya sekarang saya balik lagi di kecamatan, mas disuruh makan ditolak. Nah tinggal bagaimana kita
betul-betul melihat dan memilah mana itu gratifikasi, mana bukan gratifikasi. Jadi kembali kepada kita, dan kita harus bisa menerangkan kepada si pemberi agar nantinya tidak menjadi dia kecewa, padahal mungkin dia ikhlas ngasih gitu. Rata-rata kan gratifikasi awal-awalnya ikhlas ngasih, tapi setelah itu kan punya mau gitu. Nah ini yang kita maksud seperti itu yang harus kita tangkap. Tapi pada intinya kami garis bawahi bahwa semangat beraneka itu terakhir adalah dengan anti korupsi itu adalah akumulasinya. Tetapi kalau dari akuntabilitas, nasionalisme, etika, dan komitmen itu betul-betul dilaksanakan, insya Allah yang nomor kelima ini yaitu anti korupsi dapat diminimalisir. Nah, resiko di kami ya tidak disedengi begitu, tapi pada prinsipnya kalau semua beragama itu ya saya tidak mau nyinggung masalah agama, tapi paling tidak kita sebagai contoh lah, kita nggak menerima ya. Saya harap teman-teman yang ada di bawah saya tidak menerima itu, Mbak. Dan saya tidak merasa itu sebagai suatu tantangan, yaitu karena saya di sini sebagai pimpinan yang memang punya kewajiban menentukan arah, menentukan bagaimana pemerintahan yang ada di kecamatan ini dapat berjalan. Itu. Iya, iya. Jelas sekali, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, Cukup membuka wawasan kita semua ya, Pak ya. ya, betul. Ya, Jadi ada lagi yang perlu ditanyakan, Mbak Hastami? ya saya rasa Nanti apa cukup ya, gantian Pak. saya yang tanya? Ya, terakhir saya ingin berpesan kepada Mbak Astami dan teman-teman mungkin yang lain yang nanti akan menonton video ini, menonton diskusi kita, bahwa yang pertama, nah, yang paling penting adalah bagaimana kita harus melihat tugas itu sebagai suatu kewajiban. Kewajiban yang didasari bahwa kita sudah berikrar sebagai pegawai negeri yang bertugas memberikan pelayanan. Mungkin suatu saat akan dihadapi oleh dilema di mana ini mohon maaf ini saya masih jam 9 malam masih di kantor. Jadi kita memiliki kewajiban berdasarkan tugas kita masing-masing dan itu harus kita sadari betul bahwa kewajiban itu harus kita laksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam memberikan pelayanan pastinya banyak sekali godaan, banyak sekali tawaran-tawaran di setiap level, di setiap jenjang. Tetapi yang harus kita sadari bahwa kita sudah berikrar sebagai pegawai itu ya resiko kita. Tidak bisa kemudian kita memilih lagi karena itu jalan yang kita pilih. Nah, dan terakhir bahwa kita melaksanakan tugas dengan ikhlas. Insya Allah semuanya akan terasa ringan. Saya sampai jam 10 sampai 11 malam berdiskusi dengan teman-teman kepala desa, saya tidak merasa sebagai beban. Nah, itu karena pada akhirnya nanti akan meringankan tugas saya selanjutnya. Jadi saya selalu berpikiran positif ke situ. Nah, ini yang harapan kami nantinya teman-teman yang sekarang sedang melaksanakan latsar itu bisa benar-benar mendalami makna setiap pelajaran yang diterima, terutama Pancasila dan bela negara, karena di situ nanti yang akan menjadi modal. Suatu saat kita akan menemukan suatu kejenuhan, suatu saat kita akan menemukan suatu fuka, di mana sesuatu yang tidak kita duga, tetapi percayalah bahwa apa yang terjadi itu merupakan bagian dari yang ditakdirkan oleh, kalau kita beragama Islam ya berarti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya percaya bahwa itu adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin tidak baik bagi di pikiran kita sebagai manusia, makanya itu saya berpesan yakini bahwa itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya
closing diskusi kita. Saya ingin menyemangati Ibu Hastami, semangat beraneka. Semangat, Pak. Ya, ya, terima kasih Bapak, Pak Is, Ya, Bu meluangkan Hastami. waktunya sampai Ya, cukup panjang ya diskusi kita ya. kali ini. Terima kasih atas Mm-mm. waktunya Pak. Semoga Ya, sama-sama Mbak. ya, semoga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang menonton, nggih. Ya, terima kasih sama-sama Ya, Mbak Hastami. Sukses, lulus ranking 1. amin. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.